Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 113. Dayuan bergerak tidak karuan dengan mengeluarkan suara lenguhan dan juga geraman kasar, sesekali dua cakar kaki depannya menggaruk tanah. Ini terjadi cukup lama hingga Wu Chen dan para alkemis mulai menyadari luka-luka di tubuh Dayuan mulai tertutup secara perlahan. Dayuan membuat suara auman panjang yang membuat seluruh binatang pergi menjauh. Bahkan manusia yang masih mendengar suaranya akan bergidik ngeri. Wu Chen merasa takjub. Pil yang ditelan oleh Dayuan ternyata memiliki efek penyembuhan instan, namun dia juga menyadari jika pil ini memiliki efek samping dengan rasa sakit yang besar. Kepala macan Dayuan mulai terbaring lemah. Dia tampak sangat kelelahan. Tampaknya pil pengobatan itu juga menguras kekuatan dari ki monsternya. Beberapa saat kemudian Dayuan membuka mata, ia langsung berdiri dengan cara melompat, membuat wilayah tempat Wu Chen berdiri bergetar. Ho, pil darah naga benar-benar sangat ampuh. Aku merasa seperti terlahir kembali. Darah naga, gumam Wu Chen mendengar Dayuan menyebut nama pil penyembuhan itu. Apa pil yang kau telan tadi benar-benar terbuat dari darah naga? Pertanyaan Wu Chen membuat tiga alkemis bersemangat. Mereka juga penasaran dengan resep obat dari pil tersebut. Bukan, pil darah naga diolah dari jantung naga yang diekstraksi dan dicampur bahan-bahan lainnya. Apa bahan-bahan lainnya Tuan Naga? Yang menjadi pemimpin alkemis di tempat itu terdengar bersemangat saat bertanya. Tapi dia mendapat jawaban yang tidak diinginkan. Mana aku tahu. Kau kira pembuatnya akan membocorkan rahasia resep pil berharga seperti ini? Bahkan di tempatku berasal, tidak semua alkemis bisa membuat pil seperti ini. Dipanggil Tuan Naga membuat Dayuan terlihat senang, meski jawaban darinya tidak memuaskan, tapi alkemis itu tetap terlihat senang. Tampaknya dia memiliki pemikiran sendiri, pikir Wu Chen melihat mereka saling berdiskusi. Ia juga mendengar mereka akan mencoba membuat pil seperti itu dari jantung monster iblis. Setidaknya dari jantung monster tingkat rendah terlebih dahulu supaya tidak membuang sumber daya berharga saat melakukan percobaan. Sedangkan Dayuan saat ini larut dengan kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada hal lain, dia sibuk memperhatikan anggota tubuhnya, terutama bagian telapak kaki. Ia menggerak-gerakkan cakar kanannya seolah sedang menggaruk sesuatu. Raut wajah Dayuan langsung berubah kesal. Kenapa kau tampak tidak puas? Tanya Wu Chen. Lengan ini tidak berguna, aku bahkan tidak bisa menggenggam apapun. Ya, Dayuan tidak puas karena dengan tubuh keranya dulu, dia memiliki lengan yang berguna seperti tangan manusia. Bisa menggenggam benda maupun senjata. Setidaknya aku membiarkanmu untuk bangkit kembali. Karena kau sudah pulih, persiapkan dirimu untuk pergi ke utara bersama Su Long dan Su Qian. Apa kau tidak akan membiarkanku menikmati kehidupanku lebih dulu? Ucap Dayuan dengan perasaan kesal. Setidaknya biarkan aku memangsa mereka. Sudah lama sekali aku tidak merasakan tubuh manusia. Para alkemis langsung pindah berdiri di belakang Wu Chen. Mata mereka memancarkan ketakutan melihat Dayuan mendekatkan kepala ke arah mereka. Kilatan lapar terpancar jelas di mata Dayuan, kumis putihnya terlihat bergetar menahan rasa lapar. Wu Chen langsung mengeluarkan tombak dan menancapkannya di tanah. Salah satu yang harus kau patuhi. Jangan pernah memangsa manusia, ucap Wu Chen memberi peringatan. Tatapan matanya tidak kalah tajam mengintimidasi. Dayuan mengaum keras di depan wajah Wu Chen. Suaranya bahkan membuat rambut putih panjang Wu Chen teriap-riap. Setidaknya izinkan aku menikmati para raja surgawi yang menjadi musuh kalian. Meski tidak senang dengan aturan yang ditetapkan oleh pemuda yang harus dia patuhi. Dayuan masih berharap bisa memangsa manusia. Wu Chen tidak memberi jawaban apapun dari permintaan naga itu. Dia mengalihkan pembicaraan, dengan menanyakan nama-nama pil yang dia dapat. Sebelumnya, betapa terkejutnya Wu Chen mendengar penjelasan Dayuan. Beberapa dari pil-pil itu sangat berharga dan langka, bahkan untuk benua timur sekalipun. Sangat jarang yang kultivator yang memilikinya. Terutama pil yang berwarna keemasan dengan gurat-gurat garis merah. Pil itu bisa membuat orang-orang saling bunuh jika ada yang mengetahui keberadaannya. Pil lonceng dewa, berguna untuk meningkatkan kekuatan Raja Surgawi jika sudah berhasil mencapai puncak. Raja Surgawi hanya terdiri dari 4 tingkatan, awal, menengah serta tingkat tinggi dan puncak. Pria yang kau hadapi sebelumnya hanyalah tingkat awal.
Dia pasti menyimpan pil ini untuk menerobos penghalang ke ranah dewa jika sudah mencapai tahap puncak. Wu Chen terus memperhatikan pil itu dan mencoba mencium aromanya. Tapi pil itu tidak mengeluarkan bau apapun. Dari bahan apa ini terbuat? Kalau kau mendapatkan resepnya beritahukan padaku, jawab Dayuan terdengar kesal. Dia baru saja mengatakan jika benda itu adalah pil yang paling langka. Masih saja mendapat pertanyaan tidak masuk akal dari tuannya. Wu Chen berbalik dan memberikan 3 alkemis masing-masing 1 pil yang tidak berguna untuknya. Mereka berterima kasih dan berlutut saat menerima pemberian Wu Chen. Kami akan menelitinya lebih dulu, pasti akan berguna untuk kekaisaran. Ucapan mereka disambut senyum hangat oleh Wu Chen. Masih ada 2 pil lain yang tersisa selain lonceng dewa. Wu Chen menyimpan kembali ke dalam cincin penyimpanan. Aku akan menggunakan 1 untuk meningkatkan ranahku ke ranah langit. 1 lagi untuk kakak Suelan, gumam Wu Chen seraya berbalik. Persiapkan dirimu, Su Long akan menemuinya saat mereka akan berangkat. Kau sendiri apa yang akan kau lakukan? Aku akan kembali ke dalam laut menemui Long Sui dan Long Ming. Wu Chen berlalu pergi, meninggalkan Dayuan. Sebelum pergi dia meminta alkemis untuk memberi naga itu daging. Meski Dayuan tidak menepati janji, memanggilnya Tuan, Wu Chen tampak tidak mempermasalahkan itu. Dia cukup puas jiwa Dayuan sudah keluar dari tubuhnya. Meski sudah tidak berbahaya, tetap saja tidak nyaman ada sosok lain di dalam lautan spiritualnya. Sebaiknya kuserap dulu pil ini sebelum kembali. Wu Chen langsung terbang mencari tempat sepi untuk menyerap manfaat dari pil yang dia dapatkan. Malam hari di istana, Suelan tengah berkumpul bersama dengan Wu Ren dan Suqian. Mereka tengah membahas perkembangan pembangunan dan mengatur semua pengungsi yang belum bisa kembali. Mereka juga membahas tentang tahanan yang sebelumnya tertangkap oleh Tianxi. Sebagian dari mereka belum dibebaskan oleh Suelan, karena mereka bersekutu dengan Ying Kong. Malam itu diputuskan, mereka yang ikut terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan terhadap ayah Suelan akan tetap di penjara sementara waktu. Sedangkan yang tidak terlibat, akan dibebaskan. Dengan syarat melakukan sumpah setia pada kekaisaran yang sah. Dengan adanya bahaya dari benua timur, mereka tidak bisa semena-mena memutuskan menghukum mati semua pengkhianat. Memang tidak banyak orang yang berhasil mereka kirim saat ini, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka semua berdiri saat Wu Chen kembali. Kakak, bisakah kita melakukannya sekarang? Selain Suelan, yang lain bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Wu Chen. Menatap Suelan dengan tatapan penasaran. Adik Chener ingin mencoba membuka segel token kaisar untuk mendapat teknik sempurna dari Ashura pembunuh dewa, ucap Ying. Suelan menjelaskan. Tentu saja perkataannya disambut dengan antusias, terutama oleh Wu Ren. Dia paling bersemangat, seolah-olah dia sendiri yang akan mendapat teknik itu. Semoga pangeran berhasil mendapatkannya, sebaiknya pangeran mulai hari ini juga menggunakan nama Ying Chen. Karena nama keluargaku rasanya tidak pantas dan akan menimbulkan gejolak lain nantinya. Wu Chen menepuk pundak Wu Ren. Terserah kalian saja, bagiku, aku tetaplah Wu Chen. Iblis kecil dari barat, cucu dari nenek Wu Ning. Wu Ren menghela napas pendek, meski senang dengan penuturan Wu Chen, tapi di lain sisi merasa keputusan itu tidak tepat. Setidaknya pangeran bersedia kata sebut Ying Chen, ucap Chang San yang juga ada di sana. Yang lain setuju, tidak peduli bagaimana penerus tahta menganggap dirinya apa. Selagi dia mengizinkan disebut dengan nama aslinya, itu lebih baik daripada kekaisaran berganti nama menjadi kekaisaran Wu. Sebelum membawa Suelan pergi, Wu Chen menyampaikan beberapa rencana pada Suqian. Dia menceritakan tujuannya untuk menemui 2 naga yang berada di dasar lautan. Mereka semua terperangah saat mengetahui jika di dunia ini masih ada naga yang tersisa. Selama ini naga hanya menjadi kisah legenda bagi mereka. Sudah sangat lama tidak ada naga di 4 benua. Berita dari Wu Chen cukup membuat mereka senang. Karena jelas jika keduanya tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Malahan menjadi naga pelindung bagi dunia ini. Chang San diperintahkan bersama orang-orang kuat lain untuk melindungi kekaisaran dan juga Suelan. Mereka sedikit kecewa mengetahui setelah berhasil ataupun tidak membuka segel token kaisar, sang pangeran akan langsung pergi. Semua urusan menjadi tanggung jawab Suelan, dan juga Wu Ren yang akan membantunya. Sedangkan Chang San menjadi pelindung yang akan mengatur keamanan. Dengan ditemani oleh Suqian,
Wu Chen membawa Suelan ke tempat yang cukup jauh dari kota Jingyin. Setelah yakin cukup aman, mereka berhenti di satu padang rumput yang cukup luas. Wu Chen menyerahkan token kaisar pada Suelan agar gadis itu bisa meneteskan darahnya untuk membuka segel yang mengunci teknik yang tersimpan di dalamnya. Aku akan memulainya, ucap Suelan seraya melukai telapak tangan dengan sebuah belati. Bab 114. Dengan diterangi cahaya bulan, cairan merah mengalir dari telapak tangan Suelan, kemudian diteteskan ke token berwarna hitam dengan simbol Raja Wali berwarna emas. Ambillah, alirkan energi sejatimu pada token. Wu Chen mengangguk saat meraih token yang diulurkan oleh Suelan. Mereka bertiga saling pandang karena tidak ada sesuatu yang terjadi. Suelan bahkan berhenti menghirup udara untuk sesaat karena merasa gugup. Apa kita melupakan sesuatu? Tanya gadis itu merasa usaha mereka sudah gagal. Tidak, dulu juga seperti ini saat Kaisar Yingsu membuka segel untuk teknik Ashura, balas Suqian. Baru saja dia berbicara, tiba-tiba saja angin mulai bertiup pelan di padang rumput tempat mereka berdiri. Semakin lama tiupan angin mulai berhembus kencang, membuat rumput bulu di sekitar mereka berayun-ayun. Bahkan bunga dandelion terlepas dari tampuknya, beterbangan memenuhi udara di wilayah itu. Ribuan kunang-kunang juga beterbangan tanpa arah tertiup oleh angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Jadilah padang rumput itu dihujani oleh ribuan bunga dandelion dan juga cahaya emas. Kunang-kunang terbang bertahan agar tidak tertiup angin. Token di tangan Wu Chen terlepas dan melesat terbang ke udara. Dia terkesiap karena tidak menyangka token itu akan terlepas dari genggamannya. Putri, sebaiknya kita menjauh. Ayo ke sana. Balas Suelan menyetujui ajakan Suqian. Mereka berdua meninggalkan Wu Chen sendirian. Pemuda itu tengah mendongak ke atas, matanya tidak lepas dari token yang kini berpendar warna kemasan. Benda itu mulai berputar cepat, simbol Raja Wali di token mengeluarkan cahaya. Kejadian aneh terjadi saat simbol Kekaisaran Ying itu terlihat bergerak, lalu mencuat keluar dan berubah menjadi lebih besar. Raja Wali itu terbang mengitari token dengan mengeluarkan suara seperti siulan panjang. Di sekitar tubuhnya juga terlihat percikan seperti listrik. Pangeran, seperti yang sudah kujelaskan, kau harus menangkap elang itu untuk mendapat teknik Ashura. Sebelum dia kembali ke dalam token, sepertinya ada yang aneh dengan bentuk Raja Wali itu. Sebelumnya tidak ada kilat yang mengelilingi tubuhnya, gumam Suqian keheranan. Suelan yang tidak mengerti diam saja melihat dan berharap Wu Chen bisa cepat menyelesaikannya. Angin di sekitar Wu Chen terus berhembus. Bahkan semakin kencang, malam semakin gelap, karena awan mulai menutupi rembulan. Sepertinya, tidak akan sulit, pikir Wu Chen yang langsung mengepakkan sayapnya dan menderu ke arah Raja Wali. Dalam sekejap Wu Chen nyaris mencengkram leher Raja Wali yang terbentuk dari energi murni. Tapi, dia terlalu meremehkan. Kejap berikutnya Raja Wali melesat terbang dengan sangat cepat untuk menghindar. Wu Chen tidak percaya saat sadar jika Raja Wali itu seolah bisa berpikir. Kenapa burung ini bisa secepat ini? Pikir Wu Chen keheranan. Dia kembali mengepakkan sayap, kali ini mempercepat laju terbangnya. Namun gerakan Raja Wali berikutnya membuat Wu Chen mengernyit, burung itu juga terbang mengarah dirinya. Kau membuat segalanya lebih mudah, seru Wu Chen dengan semangat. Dia sudah sangat yakin akan menangkap burung Raja Wali. Tapi saat mereka berdekatan, kilatan listrik keluar dari Raja Wali dan menyengat tubuhnya. Sesaat tubuh Wu Chen mengejang terkena serangan petir. Sialan, rutuk Wu Chen merasakan tubuhnya kaku sementara waktu. Suqian yang melihat itu terperangah. Apa yang terjadi? Kenapa burung itu melawan balik? Ini tidak terjadi saat Kaisar Yingsu membuka segel jurus Ashura. Suelan juga terkejut, sebelumnya dia sudah mendengar cerita tentang elang yang menjadi sumber dari jurus Ashura yang ditanamkan di dalam token, tapi tidak sekalipun dia mendengar tentang burung itu akan menyerang. Paman, apa yang terjadi? Apa kita melakukan kesalahan? Tenang saja putri, kurasa tidak akan ada masalah. Pangeran Yingchen jauh lebih kuat dari ayahnya dulu. Setelah itu dia menatap Suelan dengan raut keraguan. Dia tidak membuka segel dengan kekuatan naga bukan? Tanya Suqian sedikit merasa cemas. Dia tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, karena dia sudah menjelaskan pada Wu Chen sewaktu dalam perjalanan. Aku juga tidak terlalu memperhatikan, seingatku dia sudah terbiasa menggunakan kekuatan monster dibanding budi daya kultivasinya.
Suelan dan Suqian tampak sedikit khawatir saat ini. Meski dalam pandangan mereka Wu Chen masih baik-baik saja setelah terkena sengatan listrik dari Raja Wali. Pemuda masih bisa menambang di udara menghadap tajam ke arah Raja Wali. Sial, aku lupa tidak menggunakan energi sejati di ranah langit, tampaknya semakin kuat ki yang disalurkan ke dalam token akan semakin kuat juga burung ini. Wu Chen membatin menyadari kekeliruan yang sudah dia lakukan. Karena terlalu bersemangat dia melupakan nasihat yang diberikan oleh Suqian dan Suelan. Mungkinkah dia diatur sekaligus sebagai penjaga jika ada orang yang mencuri dan membuka segel dengan paksa? Memikirkan berbagai kemungkinan, Wu Chen berspekulasi jika Raja Wali yang dia hadapi menganggapnya sebagai pencuri karena ia membukanya dengan ki monster bukan dengan budi. Daya kultivasi. Sial, kecerobohanku membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit. Sorot mata Raja Wali terlihat merah seolah dia memiliki emosi dan sedang marah pada Wu Chen. Sosok yang terbentuk dari energi itu mulai mengepakkan sayapnya dengan cepat. Angin yang bertiup kencang kini tiupannya jauh lebih kuat. Bahkan Suelan harus menguatkan kuda-kuda agar angin tidak mendorong tubuhnya hingga terjatuh. Sepertinya burung itu tidak ingin memberikan teknik Ashura pada Chener. Suelan setengah berteriak tidak melepaskan pandangan dari sosok Wu Chen dan Raja Wali yang saling berhadapan. Wu Chen sendiri bertanya-tanya bagaimana orang yang membuat token kaisar mampu membuat teknik seperti ini. Bahkan menurut perkiraannya, seorang abadi akan kesulitan menghadapi Raja Wali penjaga token. Semakin tinggi tingkat kekuatan orang yang membuka segel, akan semakin kuat juga kekuatan Raja Wali. Dia benar-benar menyesal sudah bertindak ceroboh. Sebaiknya kuhancurkan saja, berharap ia kembali ke dalam token. Tanpa berpikir lebih jauh, Wu Chen segera mengeluarkan pedang tulang hijau. Dia dengan rambut yang tersibak dan bergoyang tertiup angin mulai membentuk teknik pusaran pedang. Raja Wali juga melesat cepat ke arahnya, burung itu melakukan manuver dengan memutar tubuh. Saat itu terjadi, beberapa kilatan petir menyambar ke arah Wu Chen. Pemuda itu juga tidak tinggal diam, dia juga terbang menghindari serangan. Seraya melepaskan pusaran pedang berwarna biru berkali-kali. Blar, suara benturan menggelegar sangat keras. Angin membuat pergerakan Wu Chen sedikit tidak teratur, terpaksa dia tidak menggunakan sayap itu untuk terbang. Kedua sayapnya terlipat di punggung begitu saja. Wu Chen terbang lebih tinggi, lalu menebaskan pedang tulang hijau. Seberkas cahaya biru melesat keluar dari senjatanya, menderu dengan kecepatan yang akan sulit dilihat oleh ranah raja ke bawah. Dia juga tidak berdiam diri menunggu serangannya mengenai lawan. Melesat ke arah Raja Wali yang mencoba menghindar. Tebasan energi pedang berhasil dihindari oleh Raja Wali. Energi berbentuk bulan sabit melesat jauh ke permukaan bumi. Blar, namun, saat burung itu melakukan manuver untuk menghindar, Wu Chen sudah bersiap untuk menebasnya. Hancur, seru Wu Chen berhasil mengenai tubuh Raja Wali. Tebasannya berhasil membuat burung itu hancur. Namun beberapa saat kemudian Wu Chen menggelengkan kepala karena sosok burung itu kembali terbentuk ulang. Namun kali ini kilatan listrik di sekitarnya tidak tampak seperti sebelumnya. Wu Chen berpikir cepat untuk menangkap rawa jali kali ini. Dia kembali menyimpan senjata ke dalam cincinnya. Burung Raja Wali terus menghindar dari sergapan Wu Chen. Kejar-kejaran terus terjadi, kedua makhluk bersayap terbang dengan manuver-manuver tajam. Tidak lama kemudian Raja Wali menukik dengan cepat ke arah Suelan. Suqian langsung berjaga melindungi berdiri di depan gadis itu. Tidak akan kubiarkan. Suqian hanya berniat menghalangi Raja Wali agar Wu Chen berhasil menangkapnya. Jadi dia hanya membentuk perisai untuk menghalangi laju burung Raja Wali. Tapi burung energi itu berbelok dengan manuver cepat ke samping, lalu mengarah langsung ke arah Suelan yang tidak siap. Dia mengira burung itu akan terbang kembali ke arah atas. Tidak akan kubiarkan. Wu Chen langsung kembali mempercepat laju terbang. Suqian untuk memberi jalan langsung menghilangkan perisai. Set, Wu Chen sudah berdiri di depan Suelan, dia juga sudah menekan kekuatan ki monster sesaat sebelum Raja Wali masuk ke dalam tubuhnya. Kepala Wu Chen sampai terdongak saat burung itu menghilang di keningnya. Suelan langsung menjauh bersama dengan Suqian, mereka saling pandang berharap Wu Chen berhasil mendapat teknik Ashura. Wu Chen sendiri saat ini sudah duduk bersila, informasi mengenai jurus terakhir dari Ashura pembunuh dewa mulai masuk ke dalam pikirannya. Dia seolah sedang melihat bayangan seseorang sedang menunjukkan langkah demi langkah gerakan sempurna Ashura pembunuh dewa. Pukulan penggetar bumi,
batin Wu Chen menggumamkan nama jurus terakhir. Lalu ia mulai melihat gerakan teknik avatar sedang menggunakan semua jurus Ashura. Suelan memperhatikan Wu Chen melakukan gerakan segel tangan. Sepertinya dia berhasil, ucapnya dengan raut gembira. Meski informasi mengenai teknik penggabungan avatar dan teknik Ashura, Wu Chen masih berusaha mengingatnya dengan membuat gerakan tangan. Setelah semua selesai, Raja Wali energi keluar dari kening Wu Chen. Kali ini ukuran burung itu benar-benar sangat kecil, mungkin hanya sebesar kupu-kupu. Token kaisar yang masih berputar di udara kembali menyatu bersama Raja Wali. Saat itu terjadi, udara kembali hening. Angin langsung berhenti bertiup. Wu Chen langsung berdiri menangkap token kaisar. Terlihat Raja Wali yang menjadi lawan sebelumnya, kembali menjadi ukiran kecil simbol di token itu. Selamat Cener, selamat pangeran. Akhirnya ada orang yang menguasai Ashura pembunuh dewa sekali lagi. Wu Chen tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada mereka berdua yang sudah membantunya. Dia meregangkan badan setelah pertarungan singkat, pertarungan yang tidak seharusnya terjadi jika dia tidak lalai. Sekarang aku merasa kita memiliki kemungkinan menang lebih besar dari sebelumnya. Kepercayaan diri Suqian meningkat memikirkan pertarungan dengan kelompok benua timur. Meski mereka kuat, bahkan seorang abadi puncak mampu mengalahkan naga dengan mengandalkan teknik Ashura. Sedangkan kini di hadapannya berdiri seorang pengguna jurus itu dengan kekuatan monster tingkat naga. Dia sudah tidak sabar melihat jurus itu sekali lagi setelah sekian lama. 3 orang itu terus bercengkrama sebelum tengah malam, tidak bisakah pergi esok pagi? Ini sudah sangat larut. Suelan berusaha mengajak Wu Chen kembali ke istana. Calon kaisar itu menggeleng, semakin lama di sini, semakin aku khawatir dengan adik Lian dan teman-temanku. Wu Chen berpaling pada Suqian. Lakukan, seperti yang kita rencanakan. Dayuan mungkin akan bertindak kasar, tapi dia tidak akan berani membantah perintah yang sudah kuberikan. Aku mengerti pangeran, kami akan berangkat besok atau lusa menyusul kelompok putri keduamu. Sebelum pergi Wu Chen menyerahkan sebuah pil untuk meningkatkan kekuatan budi daya kultivasi Suelan. Pil yang dia dapat dari rampasan perang milik Tianxi. Semoga berhasil menerobos ranah langit. Seru Wu Chen sesaat sebelum menghilang ke dalam celah lubang teleportasi yang dia buat. Setelah Wu Chen menghilang, Suelan juga bergegas mengajak Suqian kembali. Dia sudah tidak sabar untuk menyerap pil pemberian sepupunya. Dalam kegelapan malam, Wu Chen melayang di atas samudera. Dia memperhatikan sekelilingnya, terlihat hanya lautan luas dengan suara ombak yang bergemuruh. Sial, aku tidak memiliki penanda keberadaan 2 naga itu. Tanpa tahu posisi jelas keberadaan Long Sui dan Long Ming, Wu Chen berputar-putar di atas lautan seraya berusaha mengedarkan naluri. Ya, Pak Cetap 10. Mereka, bagaimana cara mereka merasakan aura keberadaanku dari kedalaman laut? Pikir Wu Chen merasa itu sangat aneh. Ia menjadi kagum pada mereka berdua. Jauh di dasar kedalaman laut, 2 sosok pria keluar dari lubang hitam. Aish, aku tidak menyangka ada seorang di bawah usia 100 tahun. Berhasil mencapai ranah dewa. Syukurlah wanita bernama Feng Yunzi itu tidak membuat masalah. Bagi kita, Long Sui berbicara dengan wajah yang bersemangat. Begitu juga dengan Long Ming, dia justru kagum dengan seseorang yang baru saja mereka halangi untuk masuk dari alam nirwana ke alam mereka saat ini. Dalam beberapa puluh tahun ini, kenapa banyak sekali orang bermarga Feng yang tersesat dan mencoba masuk ke sini? Sial, aku jadi penasaran dengan dunia Hao Chun tempat mereka berasal. Long Sui yang ingin menyahuti rekannya mendadak terdiam saat Long Ming mengangkat tangan. Bocah manusia naga itu sedang berada di atas. Benarkah? Bawa dia kemari. Ucap Long Sui tampak senang dengan keberadaan Wu Chen yang tengah berputar-putar untuk mencari mereka. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.